Seorang dokter gadungan nekat menipu pasiennya hingga 500 juta rupiah di Bantul, Yogyakarta. Modus pelaku dengan memvonis korbannya positif HIV dan harus menjalani terapi. Fakim Maru Emi, perempuan berusia 26 tahun ini diringkus polisi karena aksi penipuannya terbongkar dengan mengaku sebagai dokter. Pelaku yang merupakan lulusan SMA ini membuka klinik di sebuah rumah kontrakan. Kemudian datanglah korban yang membawa anaknya untuk berobat. Pelaku juga menyebut korban menderita HIV dan harus menjalani terapi di kliniknya. Pelaku beberapa kali meminta uang layanan medis kepada korban. Demi bisa sembuh, korban rela mengeluarkan uang hingga mencapai total 500 juta rupiah. Korban yang curiga lalu mengecek profil dan rekam jejak korban. Korban juga memeriksakan kondisinya ke rumah sakit dan hasilnya negatif HIV. Dokter gadungan ini kini ditahan untuk diperiksa lebih lanjut. Diduga masih ada korban lain yang masuk perangkap pelaku. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. 6 orang menjadi korban serangan monyet hingga menderita luka parah di Jember, Jawa Timur. Monyet menyerang warga yang tengah beraktivitas di kebun dengan cara digigit dan dicakar. Salah satu korban teror, Nur Aini, 65 tahun, terluka parah di betisnya akibat gigitan monyet di Desa Klungkung, Sukorambi, Jember. Akibat serangan ini, korban menderita luka sobek hingga berdarah. Korban dilarikan ke Rumah Sakit Dr. Subandi untuk mendapatkan perawatan medis dan memastikan tidak terinfeksi rabies. Sebelumnya, 5 warga lain juga mengalami hal serupa dan harus dilarikan ke rumah sakit. Usai kejadian ini, warga dan petugas melakukan penyisiran sambil membawa alat jaring berikut senjata api agar monyet tidak lagi masuk ke area perkebunan warga. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiharto, iNews melaporkan. Asyik bermain blok kayu, jari bocah TK Malang terjepit di Kota Mojokerto, Jawa Timur. Sementara kaki seorang mak-mak terjebak di sela-sela penutup gorong-gorong saat turun dari bus di Pasar Sampang, Cilacap, Jawa Tengah. Seorang bocah TK harus ditenangkan petugas akibat jarinya terjepit mainan di sekolahnya di Pulau Rejo, Prajurit Kulon, Mojokerto, Jawa Timur. Bocah-bocah nampak ketakutan saat petugas datang dan akan melakukan evakuasi. Guru dan petugas lain pun berusaha menenangkannya selama proses pelepasan. Tak butuh waktu lama, mainan balok kayu bisa dilepas dengan gerinda kecil. Sebelumnya upaya pelepasan balok sudah dilakukan guru dan warga dengan minyak, namun tak berhasil. Guru pun berinisiatif membawa korban ke kantor Damkar Kota Mojokerto. Usai dievakuasi, jari bocah tidak terluka apapun, hanya saja ia merasa ketakutan. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Kehebohan terjadi saat warga berkerumun melihat proses evakuasi seorang emak-emak yang salah satu kakinya terperosok ke lubang selokan saat turun dari bis di depan Pasar Sampang, Cilacap, Jawa Tengah. Dengan menggunakan derek, tim damkar berusaha mengangkat plat beton penutup selokan. Setelah penutup selokan diangkat, kaki emak-emak 45 tahun ini berhasil dikeluarkan. Sebelumnya warga sempat berusaha menyelamatkan korban, namun sia-sia karena lubang penutup selokan sempit dan terbuat dari beton. Akibat terperosok, mama tersebut alami sejumlah luka pada bagian kaki, langsung dibawa ke Puskesmas Sampang untuk diberi perawatan medis. Alhamdulillah. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Masih di seputar Anyu Siang, jika biasanya seorang ibu hamil umumnya mengalami ngidam dengan makanan, namun berbeda jauh dengan seorang ibu di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Ibu muda tersebut justru ingin sekali naik mobil truk Dalmas Satpol PP dan ingin ikut razia.
Inilah Novi Ramadhani, seorang ibu muda berusia 21 tahun, warga Cihideng, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, yang sedang hamil tua. Sejak usia kehamilannya masih muda, Novi sudah menyimpan keinginan unik, yakni menaiki mobil truk Dalmas milik Satpol PP. Keinginan itu akhirnya disampaikan kepada sang suami, Varian Rahmat, dan melalui layanan WhatsApp Satpol Kita Mantap atau Si Mantap, Varian memberanikan diri menghubungi Satpol PP Kota Tasikmalaya untuk mewujudkan ngidam sang istri. Mereka pun akhirnya diajak berkeliling menggunakan mobil Dalmas. Wajah bahagia terlihat dari pasangan muda ini lantaran ngidam yang tertunda berbulan-bulan akhirnya terpenuhi. Kepengen gitu. Ujuk-ujuk mungkin ya. Kepikiran banget kan sama suami selalu nagih mana katanya mau naik mobil Satpol PP dari dulu sampai pusing dia juga. Menurut Kasitibum dan Tranmas Satpol PP Kota Tasikmalaya, Sandi Apriari Sugi, ini adalah pengalaman baru sekaligus unik bagi jajarannya. Meski ngidam unik, namun ini menjadi kisah tersendiri bagi Satpol PP Tasikmalaya, sekaligus membawa kebahagiaan tersendiri bagi Novi dan keluarga kecilnya. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Bawa delegasi dari berbagai negara, kapal misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla berangkat tembus blokade Gaza. Tetaplah bersama kami di seputar iNews Siang. Anda masih di seputar iNews Siang. Kapal Observer misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla yang membawa delegasi dari berbagai negara diberangkatkan dari pelabuhan Gamart, Tunisia. Kapal akan bergabung dengan puluhan kapal lainnya yang sudah lebih dahulu diberangkatkan dari berbagai pelabuhan di Eropa serta Tunisia. Kapal Observer yang menjadi kapal pemantau misi kemanusiaan ini berangkat dari pelabuhan Gamart, Tunisia untuk menembus blokade Gaza serta membuka koridor kemanusiaan. Kapal ini menyusul konvoi puluhan kapal lain yang sudah berangkat dari pelabuhan Barcelona, Spanyol, Italia maupun Yunani. Kapal mengangkut 15 penumpang termasuk kru kapal yang merupakan warga Tunisia dan mengangkut satu buah speedboat. Kapal yang membawa tokoh penting Global Sumut Flotilla termasuk anggota steering komite. Dalam misi kemanusiaan ini, Indonesia menyumbang 5 kapal yang merupakan patungan dari masyarakat Indonesia. Kapal Observer ini merupakan salah satu kapal terakhir yang akan bergabung dengan puluhan kapal lainnya dalam misi menembus blokade Gaza. Kapal ini diberi nama Kapal Nusantara. Nantinya kapal ini akan berlayar bersama-sama dengan puluhan kapal lainnya dalam misi Global Sumut Flotilla menembus blokade Gaza. Dari Gamart, Tunisia, Ahmad Azori, iNews melaporkan. Pemirsa, dukung seputar iNews Siang dalam Indonesian Television Awards sebagai program news siang terpopuler. Cara yang mudah, follow akun Instagram @IndonesianTVAwards. Kemudian pilih postingan kategori untuk vote, like postingan tersebut. Vote dengan cara komen di postingan kategori yang ada dengan format hashtag vote ITA 2025 spasi kode nominasi. Satu akun hanya berlaku untuk 1 kali vote per kategori per hari. Anda dapat melakukan vote kembali keesokan harinya. Periode vote berlangsung mulai 6 hingga 27 September 2025 pukul 23:59 menit. Kami akhiri jumpa kita pada siang hari ini. Saya Camar Haenda bersama tim yang bertugas. Tetap semangat dan sampai jumpa.